Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin. Tentunya di Rabu pagi yang indah ini my friend, mengawali hari dengan semangat yang bertubi-tubi untuk bisa membuat kalian mendapatkan keberuntungan dan juga rezeki yang berlimpah tentunya, sambil dengerin dulu Football Morning Show sebagai ritual pagi kalian. Dan kali ini memasuki 15 hari menuju Subathon Inggris. Ini dia 15 hari lagi, tidak berasa kurang dari hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu, 1 hari lagi fix genap 2 minggu untuk kita terbang ke Inggris. Semoga gue berdoa visanya Ramadhani, operator gua itu tidak ditolak sama seperti ketika dia di upaya ke Australia dan upaya ke Jerman. Kalau Yafet kan mungkin karena udah disukai oleh wanita Jerman, jadi tidak ditolak visanya. Jadi harapan gua yang terbesar itu adalah visanya Dani tidak ditolak ya my friend. Dan kali ini gue pengen shout out tentunya, semakin ramai sekali yang absen-absen di kolom komentar, berbagai profesi dan juga curhat yang bertubi-tubi. Dan pasti gue bacain satu-satu teman-teman, kecuali di hari Senin, karena hari Senin itu ramai banget. Seenggaknya bisa lah gue baca 50%, tapi kalau hari Selasa sampai Minggu kayaknya bisa gue baca semuanya ya. Dan kali ini gue pengen shout out untuk kuli angkut pasar ya. Ini gue biasa lewat kalau pasar gue mah di BSD, pasar modern ya, pasar modern gitu. Gue sering nemenin bini gue belanja ayam, lele, sayur buat anak-anak gue. Jadi gue mesti ke pasar teman-teman. Jadi banyak mungkin ketemu juga kuli angkut pasar di sana sebagai penonton dan pendengar kita, dan juga penjual seblak. Ini penting sekali untuk mengkatrol mood dari para cewek-cewek itu. Penentuannya ada di seblak ya, seberapa pedas dan seberapa enak seblaknya. Dan terakhir ada juga penjaga pet shop. Nah ini penting untuk menjaga kerukunan antar warga binaan ya atau piaraannya masing-masing. Dan secara khusus gue ingin berdoa semoga teman-teman yang ada di Payakumbuh, karena kemarin ada berita duka kebakaran terjadi di pasar Payakumbuh. Gue harap tidak banyak korban yang terjadi, dan apabila ada korban segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas dengan normal ya. Itu untuk teman-teman yang ada di Payakumbuh. Dan kita akan segera masuk ke milestones yang ketiga teman-teman ya. Mungkin nanti akan ada milestones 2,5. Milestones 2,5-nya adalah ini baru aja seeding, gue akan seeding ya. Gue mendapatkan chat dari seorang duda yang lagi hot banget. Semua orang nge-DM dia sekarang. Gue lihat di TikTok semuanya cewek-cewek berupaya DM dia. Kita akan di bulan Oktober kita akan kunjungi Pratama Arhan ke Bangkok untuk kita lihat seperti apa aktivitasnya setelah menduda dan seperti apa dia latihannya. Jadi kita akan cerita banyak sama dia. Itu akan menjadi milestones 2,5. Apa milestonesnya nanti kita lihat. Kita coba pikir-pikir dulu setelah pulang dari Inggris ya. Jangan terlalu ambi, kita satu-satu dulu, Subathon dulu, habis itu pulang kita ke Bangkok, baru habis itu kita pikirin Jose Mourinho kawan kita nih seperti apa ya, untuk 500.000 subscriber di milestones ketiga. Nah hari ini gue pengen membahas sedikit tentang hasil Liverpool melawan Newcastle United, derby Alexander Isak yang terjadi dini hari kemarin. Banyak yang mulai geragas dan protes, kenapa sih kita nggak bahasnya kemarin, my friend. Pertandingannya beres jam 4 pagi dan berkali-kali gue ingin sampaikan ke kalian, mendingan kita bahas sehari setelahnya, tetapi insights-nya itu bikin kalian merasa lebih fulfill gitu ya. Ada ilmu atau ada informasi yang berguna yang bisa kalian dapatkan, yang mungkin kalau hanya lihat pertandingannya aja atau lihat statistiknya aja itu nggak dapat takeaways-nya. Nah itu yang pengen kita kedepankan ya. Ini gue mengutip David Ornstein nih. David Ornstein itu ketimbang dia nge-tweet 85 kali sehari tanpa progres yang signifikan, dia lebih memilih nge-broke satu breaking news, tapi dia pengen semua informasinya valid dan sudah di fact check gitu. Nah itu juga yang pengen kita berikan ke kalian ya, tanpa berbayar, semuanya free. Semoga terus seperti itu, karena kita sedang berdiskusi dengan beberapa sponsor untuk bisa membuat ini free terus buat kalian. Oke? Dan kita akan memulai dari hasil Newcastle lawan Liverpool, ditutup juga dengan beberapa berita terkait apa ya? Apa Bang bahasannya Bang? Oh, pemain-pemain yang akan ini. Pemain-pemain yang masih mencari destinasi berikutnya, 5 hari menuju penutupan bursa transfer, dan ada sebuah diskusi in-depth yang pengen gua sampaikan ke kalian karena nggak banyak yang mikirin ini ya.
Gak banyak yang mikirin ini, angle ini. Jadi gua ingin berdiskusi tentang betapa susahnya pekerjaan rebuilding tim khususnya di Liga Inggris. Nanti seperti apa data-data yang ingin gue sampaikan dan gue ingin berdiskusi dengan kalian soal ini. Oke, kita mulai dari 3 hal yang dipetik dari kemenangan Liverpool atas Newcastle United. Nah, ada 3 hal yang pengen gue highlight. Yang pertama adalah betapa rapuhnya Liverpool menghadapi set piece karena 2 gol yang diciptakan oleh Newcastle United diawali dari skema set piece. Ya, dari awalnya yang pertama itu adalah lemparan ke dalam, berujung menjadi crossing, berujung menjadi gol. Yang kedua itu dari free kick kiper, ya. Nah, yang kedua, ini betapa versatile-nya seorang Szoboszlai yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga ini, memberikan segalanya untuk Liverpool, mau itu main sebagai apapun dia jalani, dan dia memberikan 110% untuk Liverpool dalam laga ini. Dan terakhir, sebuah momen magical yang diproduksi oleh bocah berusia 16 tahun dan secara resmi menjadi pencetak gol termuda bagi Liverpool Football Club dari Rio Ngumoha. Oke, kita masuk yang pertama. Kita ingin meng-highlight dulu karena ini adalah defending champion. Defending champion itu harusnya setiap tahun setelah menjadi juara memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Namun ada satu kelemahan yang masih terekspos di laga melawan Newcastle, bahwasannya Liverpool sangat rapuh ketika menghadapi set pieces, ya. Dari 2 gol yang tercipta, pertama ini gue bilang tadi diawali oleh lemparan ke dalam, kemudian Timo Livramento itu memberikan sebuah umpan silang jauh ke tiang jauh, gagal dihentikan crossingnya oleh Szoboszlai, dan kita lihat seperti ini di mana Milos Kerkez itu kalah body, kalah segala-galanya secara physical presence, secara strength, secara positioning, dan dia dibully habis-habisan oleh Bruno Gimenez yang akhirnya mencetak gol lewat sundulan. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita masuk dan coba menganalisa gol kedua, ya, yang menjadi gol penyeimbang skor, ya, itu diawali oleh Nick Pope, goal kick. Kemudian Dan Burn itu main fisik sama Konate, melepaskan Osula di secara coming from behind. Gravenberch gagal atau lalai melihat pergerakan seorang Osula karena dia coming from behind, dan akhirnya secara nyaman Osula mampu mengecoh Alisson untuk melewati goalkeeper Liverpool dan membuat kedudukan menjadi 2-2. Dan ini skema yang berulang sepanjang laga. Newcastle paham banget mereka nggak akan mungkin menang dengan skema open play, tidak memiliki striker, dan Eddie Howe itu betul-betul sangat akan memanfaatkan semua kelemahan yang bisa dia pretelin. Dan berikutnya juga Liverpool akan bertemu dengan raja-raja set piece. Itu adalah Arsenal, ya, yang di minggu berikutnya yang emang jago banget memanfaatkan corner. Jadi kita lihat nanti seperti apa improvement ini bisa dilakukan oleh Arne Slot dan timnya. Oke. Takeaways yang kedua itu penampilan gemilang dari seorang Dominik Szoboszlai mengawali pertandingan sebagai bek kanan, sebagai deputy dari Frimpong yang sedang cedera. Begitupun dengan Connor Bradley yang belum match fitnessnya 100%, tidak bisa main selama 90 menit, menjadi deputy sebagai bek kanan. Ya, walaupun ada nggak perfect lah ya penampilan dia sebagai bek kanan, tetapi kalau kita melihat natural posisinya adalah sebagai seorang gelandang serang, tapi bisa menggantikan seorang Frimpong dengan cukup baik. Ini kita harus highlight. Dan secara statistik dia bermain 90 menit itu ada 58 sentuhan, dan yang secara khusus pengen gue highlight adalah ketika akhirnya Connor Bradley dimasukkan sebagai pemain pengganti dan dia kembali sebagai gelandang serang. Sebuah gerakan decoy yang dia lakukan itu menarik Livramento ke tengah dan membuka ruang yang begitu besar untuk gol kemenangan dari Rio Ngumoha. Jadi memang Szoboszlai ini mungkin menjadi pemain yang pemain team player lah. Ketika misalnya Slot butuh dia jadi gelandang bertahan, kemarin di di pertandingan pertama pembuka dia lakuin. Kemudian jadi nomor 10 dia bisa. Sekarang bek kanan pun dengan senang hati.
Jadi ini yang dinamakan biasanya adalah cult hero dari sebuah tim. Dulu di Manchester City yang gue lihat ini adalah James Milner. Lu mau pasang dia jadi sayap boleh, gelandang tengah bisa, back kanan bisa, apapun yang penting dia main. Itu yang dilakukan oleh seorang James Milner dan sepertinya direplikat oleh seorang Dominic Szoboszlai di eranya Arne Slot. Dan terakhir, takeaways yang ketiga, seorang bocah berusia 16 tahun 361 hari secara resmi menjadi pencetak gol termuda bagi Liverpool ya. Ini banyak sekali perdebatan apakah masih terlalu dini sebenarnya untuk seorang Rio Ngumoha diberikan kesempatan bermain, tetapi on the other hand kemarin Arsenal juga memberikan debut untuk Max Doman, lebih muda lagi daripada ini gitu, dan dua-duanya edan bikin impact my friend gitu. Baik Doman maupun Rio Ngumoha keduanya itu sama-sama memberikan impact, di mana Ngumoha mencetak gol kemenangan di menit 90 plus. Itu menjadi benar-benar euforia yang luar biasa karena ya dia kan sebenarnya adalah akademi Chelsea nih ya. Kemudian dia tidak melihat pathway yang jelas untuk bisa menembus tim utama Chelsea, sehingga akhirnya datanglah tawaran Liverpool, dan keputusan Liverpool untuk tidak mencari pengganti Luis Diaz pun ada kaitannya dengan upaya mereka untuk memberikan jalan yang jelas untuk perkembangan seorang Rio Ngumoha gitu. Dan setelah mencetak gol itu Arne Slot itu memberikan pujian kepada Rio Ngumoha. Dia bilang penyelesaian Rio begitu bagus untuk pemain seusianya. Anda tidak jamak melihat penyelesaian seperti itu dari bocah 16 tahun. Itu yang disampaikan oleh Slot. Dan kalau kita lihat statistik dari pertandingan kemarin, kita dari sini kita bisa tahu ya, Liverpool walaupun defending champion itu tidak main spektakuler, tetapi cukup untuk mengamankan 3 poin. On the other hand, Newcastle playing into their strength, di mana mereka udah pasti tahu mereka akan outplay untuk open play. Kalau mereka mau adu-adu serangan ya nggak akan mungkin lah gua. Jadi mereka bermain dengan kekuatan terbaiknya, pasti kalah possession, tapi dengan 2 set piece bisa memberikan kejutan. Walaupun akhirnya sampai ke menit 90 plus kembali harus menelan kekalahan. Tapi dengan 10 pemain, in fact, sejak babak kedua, ini adalah sebuah perlawanan yang luar biasa sih menurut gua. Dan setelah pertandingan, Eddie Howe bilang, saya tidak tahu ada pertemuan antara Isak dengan pemilik klub. Kaitannya masih tentang ini gimana ya, ini kawan kita mau dipertahankan atau akhirnya mau dilepas, karena ini menjadi perdebatan juga dari pengamat para pengamat sepak bola, kemudian para legenda-legenda yang juga memberikan pendapatnya. Harusnya ya udahlah kalau emang nggak mau. Dan ada juga chance dari pendukung Newcastle di pertandingan ini yang menyanyikan udah Liverpool ambil aja ini pemain gitu, quote unquote. Jadi publik Newcastle United juga sudah menjelaskan hatinya, pilihan mereka dengan sangat jelas di pertandingan kemarin. Dan Eddie Howe bersuara, saya tidak tahu apakah ada pertemuan antara Isak dengan pemilik klub, tetapi saya sudah lama tidak terlibat dalam pembicaraan tentang masa depan Isak. Saya sedang mempersiapkan tim, memberikan energi saya kepada para pemain yang ingin bermain untuk Newcastle. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Isak saat ini. Itu yang kembali disampaikan oleh Eddie Howe. Dan gue cukup setuju dengan pernyataan dari Jamie Carragher yang bilang dia pernah berada di posisi ini ketika Fernando Torres ingin meninggalkan Liverpool pada saat itu, pindah ke Chelsea ya. Sebenarnya dia ingin pindah dari musim panas, kemudian Liverpool tidak memberikan green light untuk dia pindah, dan akhirnya pindah di Januari. Selama 6 bulan dari Juni sampai Desember, Carragher itu menceritakan betapa itu menjadi environment yang sangat tidak mengenakan bagi seluruh pemain Liverpool dan the entire club. Jadi kalian bayangin, satu klub itu dibikin mendung suasananya sama Isak. Dan ya kalau gua, lu mau punya uang sebanyak apapun, kalau itu menjadi negativity vibe around klub yang lu cintai, ya buat apa lu nahan aset, walaupun itu aset terbaik lu kalau gua. Itulah kenapa Manchester City kalau ada pemain yang udah nggak mau membela City, itu dilepas aja. Untuk apa? Karena itu lu memiliki lingkungan yang positif ketimbang negatif, ya akan lebih cenderung lingkungan positif yang akan berdampak terhadap prestasi di lapangan. Dan begitupun dengan Arne Slot yang mencoba
menilai seperti apa kurang perfectnya penampilan mereka pada laga kontra Newcastle. Dia bilang, saya tidak yakin apakah saya menonton pertandingan sepak bola hari ini. Karena bola-bola mati terus-menerus, lemparan-lemparan jauh. Ini kaitan kritiknya dia yang menghadapi taktik pendekatan Newcastle United. Mungkin pertandingan ini bukan yang terbaik dari segi taktik atau permainan sepak bola, tetapi saya pikir setiap penggemar di seluruh dunia menikmati pertandingan sepak bola ini. Juga karena para penggemar mereka yang luar biasa dalam hal dukungan dan mereka memberikan dukungan 100% kepada tim tuan rumah. Itu ya. Itu yang dijelaskan oleh kedua pelatih. Dan kita tutup chapter ini. Berarti Liverpool cukup konsisten. Ekitike cetak gol lagi. Masih banyak sekali hal-hal positif yang berada di sekitar Liverpool. Jadi mungkin mereka dalam kepercayaan diri yang cukup lebih tinggi untuk menghadapi Arsenal di partai berikutnya. Begitupun Arsenal yang menang besar kemarin atas Leeds. Jadi it's gonna be a very interesting match ya yang akan terjadi di pekan ketiga. Dan berikutnya gue ingin mengajak kalian berdiskusi. Gue ingin berdiskusi tentang ada satu topik yang intriguing buat gue. Jadi kayak oh benar juga ya ketika gue lagi bengong-bengong, wah kenapa ya Manchester United ini sebenarnya ketrigger dari banyak banget komentar dari fans MU yang saling berdiskusi nih kolom komentar, kenapa sih kita susah banget juara, kenapa sih kita setelah Sir Alex tuh begini banget. Dan akhirnya gue mencoba mencerna, emang rebuilding tuh kenapa sih rebuilding di MU susah? Apakah rebuilding di MU doang yang susah? Ternyata enggak teman-teman. Rebuilding top 5 di Premier League itu semuanya susah. Semuanya susah. Setelah gue kilik-kilik ya, kenapa menurut gue begitu? Coba kita breakdown satu-satu ya. Kenapa menurut gue rebuilding tim top 5 di Liga Inggris itu adalah pekerjaan yang maha sulit. Kita mulai dulu dari, kita breakdown kapan sih terakhir kali tim top 5 ini juara Liga. Ya, ini kita lihat ya. Terakhir kali yang juara Liga pastinya tahun lalu adalah Liverpool. Ya, Liverpool juara tahun lalu. Kalian tahu berapa spend yang dikeluarin musim ini? Lebih dari 200 juta. Ya, kalian bayangin, tim juara aja, the moment dia juara Liga, dia spend 200 juta. Kapan sih Manchester City terakhir kali juara? Musim sebelumnya. Berapa uang yang dia habiskan dari Januari kemarin sampai musim panas ini? 400 juta. Ya. Kapan sih Chelsea terakhir kali juara? 2016, 2017. Berapa uang yang udah dia keluarin? 2,5 miliar. Edan my friend. Manchester United ya makin jauh lagi, 2012, 2013 dan terakhir kawan kita Arsenal ya sudah 21 tahun yang lalu juara. Oke. Kita basis prinsipnya dari sini dulu diskusinya, biar nggak kemana-mana ya. Jadi kenapa gue memulai dari kapan terakhir kali tim top 5 ini juara, itu untuk menjudge udah berapa cycle tim sih yang lewat setelah itu. Karena kan kita ngomong tentang rebuilding tuh nggak gampang teman-teman ya, ada banyak faktor gitu. Nah sekarang kita lihat dari tim terakhir, tim terbaik terakhir yang mereka miliki setelah mereka terakhir kali juara Liga. Yang paling gampang dulu deh Liverpool ya. Liverpool setelah kemarin menjuarai Liga Inggris ya. Dari sini aja tuh yang udah berubah banyak banget teman-teman. Ya. Udah ada 5 yang berubah ya. TAA udah nggak di sini, Robertson udah nggak di sini, Diaz udah nggak di sini, Jota udah nggak di sini, dan arguably salah satu dari Szoboszlai atau Gravenberch ini harus ada yang di bangku cadangan nih. Ya, 5 nih yang langsung dirombak ya. Karena ada Florian Wirtz di situ, kemudian ada Ekitike masuk di situ, ada Frimpong, ada Milos Kerkez gitu. Jadi kalian sadar nggak? Dari tim yang juara aja yang berubah tuh 5. Ini kalau di total valuasinya ini tuh mahal banget gitu. Dan mereka langsung mengimprove ya, itu nomor 1. Kita tarik yang kedua berikutnya, Manchester City. Ini adalah tim terbaik mereka ketika mereka treble ya. Sekitar 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. 2023 ya, berarti 3 tahun yang lalu. Ya, udah mau 2 tahun yang lalu lah ya, hampir 3 tahun yang lalu. Ya. Siapa yang masih ada di sini? Walker udah nggak ada ya. Gundogan udah bangku cadangan, De Bruyne udah pindah Napoli, Grealish udah pindah Everton ya. Jadi sisanya itu 6 teman-teman, 6 sampai 7. Ederson juga bentar lagi udah nggak ada, ya udah bener.
Sisanya tuh udah 5 udah dibuang gitu, ya. Jadi itu yang gue bilang, cycle-nya itu sudah habis ketika di sini. Cycle City ketika menjuarai treble itu akhir dari cycle-nya. Sekarang mulai cycle baru. Dia mencoba rebuilding, ya. Kemudian juara di musim 2024, gagal di musim 2025, turun lagi. Jadi rebuilding tuh nggak gampang. Lanjut lagi ke Chelsea. Ini lebih lama lagi nih, ya. Chelsea itu terakhir 2016-2017. Ini tim terkuat yang dikepalai oleh Antonio Conte. Ya, Conte kan ini? Conte. Ya, 3 back. Azpilicueta, Luis, Cahill, udah nggak ada semuanya di sini. Ya udah dari 2017, sekarang udah 2025. Itu udah 8 tahun yang lalu. Dan mungkin udah ada 3-4 cycle yang dia lewatin tanpa berhasil meraih gelar liga lagi. Jadi kalian bayangin nggak betapa susahnya rebuilding tim, gitu, ya? Kita lihat lagi deh Manchester United. Ini tim terakhirnya yang juara liga. Gila men, Ferdinand Vidic masih main, udah pensiun sekarang. Rafael Evra, Tom Cleverley, Carrick, Rooney, Van Persie, Kagawa Valencia dan kawan-kawannya. Ini. Dan terakhir Arsenal, ini lebih jadul lagi. Henry masih main. Sekarang udah jadi komentator, udah jadi binaraga gitu. Jadi ya, oke. Ini yang pengen gue jelasin ke kalian ya. Yang pengen gue jelasin itu adalah pertama, kenapa rebuilding itu susah banget? Karena semua tim yang ada di Liga Inggris itu punya uang, teman-teman. Ya. Semua tim yang ada di Liga Inggris itu punya uang, ya. Jadi peringkat 20 sampai 18 aja punya kemampuan spending ngalahin tim-tim juara di Italia, di Spanyol, di Jerman. Mereka punya kemampuan finansial untuk competing for the same name dengan juara-juara di liga lain. Itu satu. Yang kedua, yang terjadi adalah karena semua orang punya uang di Inggris, berlaku tax Inggris. Jadi setiap tim Inggris yang ingin membeli, ya, membeli pemain bagus, itu harganya langsung naik 2-3 kali lipat secara permintaan value dari klub yang ingin menjual. Jadi lebih susah mereka kalau mau rebuilding dengan rasional, karena di charge-nya tuh lebih mahal. Kalian nggak percaya? Coba kita liatin jumlah spending, ya, dari tim top 5 ini setelah terakhir kali mereka juara liga. Ini yang pengen gue emphasize lagi. Setelah musim lalu juara aja, Liverpool itu spend 219 juta. Manchester City dari terakhir kali juara udah spend 419 juta. United lebih gila lagi. United, Chelsea, dan Arsenal tuh udah mainnya miliaran tanpa hasil memenangkan gelar liga, teman-teman. Jadi rebuilding job di Premier League, it's a very very tough job. Kenapa? Karena itu adalah dampak dari kesuksesan liga itu sendiri. Ini realitanya adalah Liga Inggris is the real Super League. Revenue yang mereka terima itu terlalu besar. Sehingga ketika sebuah tim mencapai akhir dari cycle-nya, tim lain itu langsung take over. Karena cycle mereka juga udah mau mencapai puncak. Dan ketika mau catch up, itu susah. Karena semua orang spending, semua orang belanja, semua orang memperkuat diri gitu. Jadi teman-teman fans MU, fans Arsenal, ini yang paling bawah di grafis, yang paling lama nih. Jadi ada banyak faktor yang membuat akhirnya kalian cycle-nya itu belum mencapai puncak, gagal. Mencapai puncak, rombak lagi, gagal lagi gitu. Dan faktor-faktor X tadilah yang membuat akhirnya ya nggak semua rebuilding job itu berhasil. Banyak dibutuhkan faktor X, terutama juga faktor backroom staff, di mana manajemen itu penting, siapa yang run klub ini, seperti apa visinya. Jadi nggak hanya for the sake of spending gitu. Nah, itu kurang lebih diskusi yang ingin gue ajak kalian pikirkan. Ya, kalau kalian punya pendapat sendiri, langsung sampaikan di kolom komentar. Dan terakhir, kita coba breakdown 5 hari menuju penutupan bursa transfer di musim panas ini. Pemain-pemain yang berpotensi untuk pindah dan masih belum menemukan destinasi permanen berikutnya. Kita mulai dari tim London, Arsenal dan Chelsea. Itu Arsenal masih berupaya meng-offload atau menjual Zinchenko yang memiliki peminat di Turki. Fabio Vieira di Stuttgart lagi coba di loan, dan juga Kiwior yang diminati oleh Porto. Beberapa dari tim pemain ini bisa pindah, akan meng-unlock
uh, Hincapie yang akan didatangkan dari Leverkusen dengan skema loan dengan obligasi pembelian gitu ya. Karena release clause-nya begitu mahal, 60 juta euro, jadi tidak mungkin untuk ditebus saat ini. Jadi skema yang sedang dipropose adalah loan dengan obligasi pembelian. Kemudian Chelsea masih mencoba mencari rumah baru untuk Nkunku dan tentunya Lord Jackson. Lord Jackson yang kabarnya juga sudah dikontak oleh Bayern Munich dengan sistem loan, mencapai kesepakatan personal dengan Bayern Munich, tapi sekarang tinggal nego antara Chelsea dan Bayern Munich ya. Ya mungkin akan menjadi cadangannya Harry Kane di sana. Oke, lanjut ada bomb squad di kota Manchester ya. Jadon Sancho, Anthony dan Rasmus Højlund masih berupaya mencari destinasi baru 5 hari menuju penutupan. Højlund yang paling dekat untuk bisa segera pindah itu sudah mencapai kesepakatan personal dengan Napoli. Napoli dan Højlund ini akhirnya bersepakat di tengah. Jadi skemanya gini, dia akan pindah ke Napoli dengan skema pinjam. Tetapi apabila Napoli lolos ke Liga Champions musim depan dan dia membuat jumlah penampilan tertentu, peminjaman ini dari yang tadinya opsi pembelian itu akan menjadi mandatori pembelian. Asumsi beberapa hal ini bisa tercapai ya. Napoli lolos Liga Champions dan jumlah penampilannya itu mencukupi dari requirements yang dibutuhkan. Dan begitupun dengan Manchester City yang masih mencoba menjual Ederson ke Galatasaray, kemudian juga Savinho ya ke Tottenham Hotspur gitu. Lanjut kita ke Italia. Ada Dusan Vlahovic yang masih mencari pelabuhan berikutnya. Ini karena gol yang diciptakan kemarin lawan Parma sedang diupayakan untuk mereconsider apakah memang bisa dicari jalan tengah untuk akhirnya Juventus dan Dusan Vlahovic kembali melanjutkan hubungan bersama-sama. Tetapi dengan flopnya AC Milan kemarin, gagalnya transfer Boniface, itu juga mendesak manajemen AC Milan dari Massimiliano Allegri untuk segera menuntaskan transfer Dusan Vlahovic dan mengambil resiko ya. Itu kita akan lihat pergerakan dalam beberapa hari ini. Dan kemudian juga Weston McKennie yang menyisakan 1 tahun kontrak dan Arthur Melo yang probably akan pindah ke Brasil ya. Di Real Madrid ada beberapa pemain yang masih tidak jelas masa depannya. Rodrigo yang menjadi incaran banyak tim, kemudian Dani Ceballos yang sepertinya akan pindah ke Jerman, dan juga kiper ketiga Andriy Lunin ya. Masuk ke Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma sudah mencapai kesepakatan personal dengan Manchester City tetapi belum sepakat untuk mahar transfer dengan PSG. Kemudian Bradley Barcola yang juga diincar oleh beberapa tim sebagai alternatif ya, dan tentunya Randal Kolo Muani yang masih berupaya memaksakan kepindahan ke Juventus ya, tapi masih terkendala juga kesepakatan transfer fee. Oke, itu dia beberapa nama-nama yang tengah mencari pelabuhan berikutnya 5 hari memasuki penutupan bursa transfer. Dan sekarang kita masuk ke cerita tentunya geng-geng orang tua yang toksik. Nah ini cerita yang menarik dong. Setelah kemarin kita bercerita tentang maknya Rabiot, mungkin sebelumnya ada maknya Mbappe, sekarang kita akan bercerita tentang mak dan bapaknya Bellingham. Anjay, ini my friend ya. Jadi kemarin mak dan bapaknya Bellingham itu menerobos sebuah area yang sakral. Itu adalah ruang ganti dari Borussia Dortmund ya. Karena kemarin akhirnya Dortmund imbang kalau nggak salah sama St. Pauli, itu ya hasil yang bisa dibilang negatif lah. Dan Job Bellingham, adik dari Jude Bellingham, itu ditarik di halftime dan memicu rasa amarah dari emak dan bapaknya Mbappe yang ingin langsung mengkonfrontir pelatih Dortmund. Gila my friend, gila. Ini lebih toksik dari maknya Mbappe. Maknya Mbappe, walaupun dia bilang De Zerbi dan Presiden Olympique Lyon pembohong di depan media, tapi dia nggak menyentuh tempat yang sakral, menerobos area ruang ganti dan ingin marah-marahin pelatih. Ini udah gila, ini udah gila. Dan karena akhirnya nggak ketemu sama pelatih, yang jadi kena getahnya adalah Sebastian Kiel. Itu adalah
sporting director dari Borussia Dortmund. Dan ini akhirnya bocor kemana-mana. Dan Lars Ricken, CEO dari Dortmund itu angkat bicara ya terkait kasus ini. Dia bilang, kami bisa mendatangkan Job Bellingham karena kami membangun hubungan yang baik dengan orang tua Bellingham selama bertahun-tahun. Karena kan sebelum Job pindah, ada Jude. Nah, Jude itu memberikan kontribusi transfer fee yang begitu banyak untuk Dortmund saat didatangkan oleh Real Madrid. Jadi hubungan ini sudah tercipta lah selama bertahun-tahun. Keluarga mereka terbang khusus untuk laga pertama anaknya di Bundesliga. Mereka berdiri di locker room, di hallnya, di jalan menuju locker roomnya, dan bertukar diskusi yang emosional dengan Sebastian Kehl. Kedepannya kami akan pastikan jika hanya pemain, pelatih, dan official yang bisa mengakses area ruang ganti. Ya, gila loh. Nih ya, sama kayak mungkin kayak ada nggak ya di Indonesia yang kayak gitu? Ada kali ya, anaknya nggak dimainin terus marah-marah gitu kan? Ini kurang lebih sama ya. Kita nanti bikin polling aja. Menurut kalian siapa yang lebih toksik? Itu emaknya Mbappe, emaknya Rabiot, atau emaknya Bellingham? Ini menurut gua ada baiknya ketiga emaknya ini itu bikin arisan. Nah ini, menurut gue ini akan lebih menarik. Jadi nanti mereka bisa berantem tentang siapa yang menang arisan setiap minggunya. Itu lebih menarik, intrik dan segala macam ya gitu. Oke. Ya, itu selingan aja buat kalian. Oke, kan ini berita menarik sekali ini my friend. Oke. Dan gue ingin mengingatkan kalian masih bisa ikutan Clipper Competition Cycle 2 sampai 11 Agustus 2025. Caranya gampang banget, klip aja 11 September, sorry. Klip aja sebanyak-banyaknya ya. Dan postnya di TikTok, jangan post di YouTube. Kalau di YouTube lu berarti kena strike karena lu ngambil gambar gua ikutan compete sama gua. Jangan gitu my friend. Postnya di TikTok aja gitu, dan sesuai berapa views yang kalian generate, kita akan reward ya. Kalau itu 500.000 ya dapat 500.000, kalau 1 juta ya dapat 1 juta. Dan akan ada 7 pemenang ya dengan views tertinggi. Sampai 11 September, cycle kedua sebelum kita memulai Subathon Inggris. Oke, segitu dulu episode kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang masih setia. Stay tune setiap paginya jam 7 di Football Morning Show. And as always my friend, have a lovely day.